Sebuah kitab yang dinisbatkan kepada Imam Ali bin Abi Thalib mengandung ramalan menarik tentang kesejahteraan sebuah negeri di akhir zaman. Kitab ini yang dikenal dengan nama Al-Jifr Al-Azam memuat banyak ciri dan petunjuk yang menggambarkan negara tersebut. Ternyata negara itu adalah Indonesia. Kami akan ulas secara mendalam di dalam video ini, termasuk membandingkan dengan kitab-kitab yang lain. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku semua, Imam Ali bin Abi Thalib adalah seorang tokoh yang sangat dihormati di dalam dunia Islam. Kitab Al-Jifr Al-Azam yang dinisbatkan kepadanya diyakini berisi ramalan tentang spiritual. Salah satu ramalan yang paling menarik adalah tentang sebuah negeri di timur yang akan mencapai puncak kejayaannya pada akhir zaman. Dalam konteks ini, akhir zaman sering diartikan sebagai akhir masa, ketika dunia akan mengalami sebuah perubahan yang sangat besar dan manusia mengalami banyak sekali cobaan dan tantangan dan kepedihan. Dalam kitab tersebut, negeri yang diramalkan akan mengalami kejayaan memiliki ciri-ciri utama. Pertama, negeri ini sering mengalami gempa bumi. Kedua, negeri ini menjalin hubungan dengan luar negeri, dengan semua negeri-negeri di sekitarnya, seperti Cina, Korea, Jepang. Lalu ketiga, pada masa Imam Mahdi dan Nabi Isa, negeri ini akan mencapai puncak kejayaannya dengan semua pulau-pulaunya yang terbuka dan makmur, sejahtera. Gempa bumi adalah salah satu ciri khas negeri ini, menunjukkan bahwa negeri ini berada di wilayah yang aktif secara geologis. Hubungan diplomatik dengan Cina dan Korea menunjukkan bahwa negeri ini memiliki posisi strategis dan penting dalam peta geopolitik regional. Kejayaan yang diramalkan akan terjadi pada masa Imam Mahdi dan Nabi Isa mengindikasikan bahwa negeri ini akan memainkan peranan penting dalam peristiwa-peristiwa besar yang akan datang. Pulau-pulau yang dimiliki negeri ini akan menjadi pusat kemakmuran dan keberkahan. Dalam terjemahan ke dalam bahasa Indonesia, kata Al-Yahban seringkali diterjemahkan sebagai Jepang. Namun, jika kita mencermati 8 ciri-ciri yang disebutkan, jelas bahwa ciri-ciri tersebut lebih cocok merujuk pada Indonesia daripada Jepang. Kesalahan penerjemahan ini terjadi karena pelafalan Arab dalam kata Al-Yaban. Sebenarnya dalam bahasa Arab berarti untuk Sumatera, artinya. Kesalahan penerjemahan ini mungkin terjadi karena keterbatasan pemahaman bahasa. Aryapan terdengar seperti kata Jepang, namun jika kita telusuri lebih lanjut, kita temukan bahwa ciri-ciri itu lebih cocok dengan Indonesia. Hal ini menggarisbawahi tentang konteks dan nuansa bahasa dalam menerjemahkan teks-teks kuno. Literasi dan pelafalan yang tetap sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman. Pelafalan kata Al-Yaban oleh orang Arab merupakan adaptasi dari nama-nama pulau dalam bahasa Sangsekerta. Suwarna Dwipa untuk Sumatera misalnya diucapkan orang Arab sebagai Suwarandip. Bukti peta kuno Belanda menunjukkan daerah Dejapan ada di Pulau Jawa yang mendekati nama Pulau Jepang, yaitu lebih tepatnya di Jawa Timur yang berada dekat dengan Majapahit. Nah, ini adanya merupakan adaptasi dan infiltrasi dalam sejarah. Proses translitasi ini menunjukkan bagaimana nama-nama tempat bisa berubah dan beradaptasi ketika melewati masa ke masa. Dalam kasus ini, Suwarna Dwipa menjadi Suwarna Dwip dalam bahasa Arab. Ini bukti ada kesamaan pelafalan antara The Japan ataupun Yapan. Mereka mengira itu adalah Jepang. Kita harus mengetahui lebih dalam tentang adaptasi budaya dalam melafalkan teks-teks kuno tersebut. Dr. Ali dalam bukunya Armitik Filologi, istilah Yavan
The Java dalam bahasa Sanskerta yang berarti Pulau Jawa. Donald McLean Campbell, bukunya Java Past and Present, itu artinya sudah digunakan istilah itu untuk merujuk Pulau Jawa. Dan arkeolog-arkeolog lainnya menyebut bahwa the Java itu sejak zaman Nabi Nuh sudah merujuk pada Pulau Jawa. Buku-buku ini memberikan pandangan yang mendalam tentang asal-usul dan penggunaan istilah Javan atau Yavan. Dr. Menakam Ali menunjukkan bagaimana istilah ini telah berakar urat dalam budaya Sanskerta. Donald McLean Campbell memberikan historis teori tentang bagaimana Jawa sebagai pusat kebudayaan dan peradaban. Henry Phillips menambahkan dalam dimensi lain menunjukkan bahwa bagaimana istilah ini digunakan dalam perdagangan dan referensi geografi dalam zaman kuno. Legenda para wali yang berkumpul di Baghdad pada abad 9 untuk mencari negeri di timur adalah merupakan bagian dari tradisi agama yang kaya. Kiai Haji Abdul Ghafur dalam kitab Sendang Luhur dalam hal pencarian negeri di timur oleh para wali-wali abdal tersebut, mereka memutuskan bahwa Nusantara atau Pulau Jawa adalah negeri yang dituju oleh mereka tersebut. Legenda ini menggambarkan upaya spiritual dan intelektual yang dilakukan oleh para wali abdal untuk menemukan negeri yang diramalkan akan membawa kejayaan pada akhir zaman. Pencarian mereka menunjukkan bahwa mereka melihat bahwa betapa pentingnya wilayah timur tersebut dalam peristiwa besar-besar yang ada di masa yang akan datang. Nusantara dengan berbagai kekayaan alam dianggap sebagai tempat ideal untuk kejayaan agama Islam di akhir zaman. Kiai Haji Asyad Samsul Arifin dalam satu ceramahnya menyebutkan bahwa tahun 1925 dalam sebuah rapat ulama di Surabaya ditemukan teks sejarah yang ditulis oleh Sunan Ampel. Dalam teks tersebut, Sunan Ampel bermimpi bertemu Rasulullah yang menyarankan agar Islam dibawa ke Indonesia karena tempat kelahirannya sudah nggak mampu melaksanakan syariat Islam dengan baik. Ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negeri yang akan membawa kejayaan Islam di masa akhir-akhir zaman. Hadis dan teks sejarah ini menambahkan dimensi spiritual yang kuat pada ramalan tersebut. Mimpi Sunan Ampel bertemu Nabi Muhammad tersebut menunjukkan betapa pentingnya Indonesia sebagai pusat kebudayaan baru Islam. Dengan segala tantangan yang dihadapi umat Islam di seluruh dunia, Indonesia dianggap sebagai tempat yang potensial untuk mengembangkan ajaran Islam. Hal ini memberikan motivasi dan harapan bagi umat Islam seluruh Nusantara untuk terus berjuang dan memperbaiki diri. Kitab Veda, Ramayana, dan Mahabharata juga menyebutkan tentang negeri Yawana atau Yavana. Dalam bahasa Sanskerta merujuk Pulau Jawa. Dalam Ramayana disebutkan bahwa Pulau Jawa adalah salah satu pulau utama di Nusantara. Mahabharata menyebutkan teritori yang sama, bahwa Nusantara sudah dikenal sejak beribu-ribu tahun yang lalu sebagai daerah yang penting. Referensi dari kitab-kitab Veda ini menunjukkan bahwa Nusantara atau Jawa telah lama diakui sebagai wilayah yang penting dan kaya. Wilayah ini menunjukkan sebagai salah satu wilayah sentral dan utama di Nusantara. Mahabharata menambah bukti bahwa Jawa telah dikenal dan dihargai sebagai pusat sejak zaman kuno dahulu kala. Ini menunjukkan bahwa Nusantara memiliki potensi besar untuk di masa yang akan datang. Kesimpulan ini didasarkan pada analisis berbagai sumber melalui kitab-kitab agama, legenda, mitos, cerita rakyat, hingga penilaian modern. Semua bukti menunjukkan bahwa Indonesia memiliki ciri-ciri tersebut. Harapan kita semoga ramalan itu benar dan selalu memberikan motivasi dan mimpi
untuk kita semua bahwa kita adalah bangsa yang besar dan kita tidak perlu merendah diri ataupun merendahkan dengan negara-negara di seluruh dunia. Mereka lah yang patut merendahkan diri mereka terhadap kejayaan Nusantara dari zaman dahulu kala hingga kini dan sampai nanti.